Assalamualaikum. Oke, kali ini saya mau nge-review mengenai mainan-mainan anak saya ya. Tapi yang lebih banyak ditanya. Nah, ini pertama kalinya saya buat video mengenai mainan anak saya karena ada beberapa teman yang nanya mengenai mainan-mainan Raihan, gitu ya. Cuman karena ada banyak, jadinya kita nge-review mainan yang lebih banyak ditanya dulu. Cuma nanti satu persatu akan dijelasin nih di video selanjutnya ya. Oke, langsung aja untuk teman-teman semua. Nah, mainan yang banyak ditanya tuh mengenai meja ini. Ini meja multifungsi namanya. Untuk mainan anak. Ini meja ini nih bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi nggak sebentar ya. Jadi kalau beli nggak akan rugi lah gitu. Karena dari umur 1 tahun udah bisa digunakan sampai anak saya sekarang umur 4 tahun lebih udah masih bisa digunakan bahkan untuk belajar. Nah, sebenarnya agak terlambat sih saya bikin video ini karena belinya udah lama gitu, tapi baru dibuat sekarang karena teman-teman banyak kali yang nanya gitu. Jadi kalau dijelasin satu-satu kayaknya lebih baik bikinin video aja gitu kan, biar teman-teman yang nanya bisa nonton gitu. Nah, jadi ketika kita beli meja ini, ada dia dalam satu kotak sebenarnya. Nah, dalam satu kotak itu mejanya belum dibuat kayak gini, jadi masih bongkar pasang. Cuman masangnya gampang. Nah, ini kan awalnya ini kebuka nih, ini kebuka. Jadi tinggal cabut aja, tinggal pasang aja. Begitupun dengan ini putih-putihnya juga udah kebuka nih, ini juga nih. Kalau misalnya dalam satu kotak ya, jadi kotaknya tuh cuman sebesar ini doang nih. Nah, jadi udah di sini semua. Dah, kemudian untuk kelengkapan meja yang pertama dia satu meja ya, satu meja, kemudian 2 kursi. Nah, 2 kursi, kemudian ada ini 4 kontainer atau tempat penyimpanan misalnya. Ini dia, ini 3, satunya lagi ada di rumah yang jaga Rehan. Dah, kemudian ini buku petunjuk. Nah, terus legonya terdiri dari 3 jenis. Ini lego yang kecil-kecil, ini kecil nih. Kemudian lego yang menengah, ini warnanya putih ungu pink. Kemudian lego yang besar, yang gede. Nah, yang besar ini lebih ke untuk permainan water boom. Jadi dia kayak main-main bola gitu nanti di susun. Ini lebih lengkapnya ada nih di Facebook saya, Facebooknya Dian Oktariani ya, bisa dicek. Nah, kemudian pada meja ini dia ada 2 sisi. Nah, sisi yang putih ini, nih dirapiin dulu. Nah, ini sisi yang putih ini bisa digunakan untuk anak kita belajar ya, untuk anak kita belajar. Nah, jadi kalau dia mau belajar kita pakai yang polos kayak gini. Nah, dia bisa duduk di sini, kita duduk di sini. Ini bisa kita dudukin loh, bukan untuk anak kecil aja. Untuk mamanya pun bisa kita duduk di sini. Ya. Nah, kemudian ini untuk belajar anak. Nah, kemudian sisi selanjutnya pada meja ini dia. Nah, ini sebelum kita jelasin sisi selanjutnya. Jadi ini untuk penyimpanan ya, kalau anak-anak kita mau nyimpan barang, bisa buku atau bisa lego yang tadi tuh kita masukkan ke sini juga nggak apa-apa. Dah, untuk tempat penyimpanan. Kemudian kita taruhlah sisi selanjutnya, nih sisi yang kedua pada meja. Nah, yang besar-besar kayak gini, ini untuk yang lego yang besar ini nih. Nah, untuk pembuatan lego yang besar ya. Jadi ya kita contohkan. Nah, jadi untuk di sini ya. Jadi kita bisa buat perosotan. Kayak gitu. Kayak gini lah misalnya. Gitu. Ya, anak-anak bisa berpikir lah di sini karena dia ada bukunya. Jadi kayak gitu lah. Nah, ya. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya dia ada di buku petunjuknya. Nah,
Kemudian kalau yang ini, kalau yang kecil-kecil ini dia kan ada dua tuh sisinya, ini sisi yang besar, ini sisi yang kecil. Yang lego-lego kecil berarti dia untuk lego-lego kecil. Nah, lego-lego kecil ini bisa untuk buat-buat yang apa, kayak apa, susunan-susunan yang lebih kecil-kecil lah, kayak robot atau gedung, bangunan-bangunan gitu. Nah, jadi anak-anak akan disibukkan dengan ini gitu, akan mengurangi HP yang jelas ya, akan mengurangi HP. Dalam pembuatan waterboom ini sudah dilengkapi oleh buku petunjuknya ya. Jadi ada buku petunjuk di sini. Nah, untuk pemasangannya juga udah ada. Ini cara masangnya. Tapi sebenarnya nggak pakai buku aja udah bisa sih masangnya sendiri. Nah yang ini nih petunjuk untuk buat waterboomnya. Saya udah pernah coba sih, ada di Facebook saya tuh. Saya udah pernah coba yang sampai ke sini ya, sampai ke tahap akhir, dari yang awal sampai tahap akhir itu udah bisa, dan anak-anak senang sekali gitu untuk mainkannya. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian ini kan udah dua fungsi nih tadi kan. Fungsi yang pertama dia untuk belajar tuh, yang sisi putih ya kan. Nah, yang sisi yang atas ini kan untuk main Lego tadi. Nah, kemudian yang di dalam sini kan sebenarnya ini udah dilengkapi dengan ini nih. Nah, ini penutupnya. Jadi kita sebenarnya bisa masukkan air ke dalam sini. Nah, di dalam kotaknya juga udah dijelasin kalau bisa main air di sini. Jadi kita bisa masukin air, atau misalnya kita kasih mainan-mainan air, bebek-bebekan kalau misalnya anak-anak mau main air. Nah, itu fungsi yang ketiga. Kemudian fungsi yang keempat, saya pernah coba, sering malah nih anak saya suruh main ini. Nih, ini pasir apa sih namanya? Pasir mainan. Nah, jadi anak-anak bisa bentuk-bentuk mainan di sini. Ya, bisa bentuk-bentuk kepiting dan lain sebagainya. Jadi anak-anak bisa masukkan pasirnya ke sini, nanti bentuk-bentuknya juga di sini. Bersihnya juga gampang bersihinnya. Ya udah tinggal buka ini aja, nanti kita sapu-sapu sebentar atau kita balikkan mejanya, udah bersih. Gitu. Kayaknya itu aja review saya mengenai meja multifungsi ini, yang agak terlambat saya review karena banyak teman-teman yang bertanya, makanya nggak ada salahnya saya buatkan video. Nah, tapi untuk kedepannya kayaknya saya juga mau nge-review mainan-mainan yang lain nih, karena ada juga yang nanya gitu, tapi lebih banyak yang nanya mengenai meja ini gitu. Tuh, kenapa anak saya Raihan saya belikan mainan-mainan yang lebih sifatnya mengedukasi, karena ada beberapa faktor, ada faktornya gitu. Cuman belum saya share di sini. Nanti deh kedepannya video selanjutnya saya akan share kenapa saya banyak membelikan mainan-mainan Raihan yang jenisnya lebih mengedukasi. Dan anak saya sangat suka belajar. Tanpa dipaksa dia suka belajar. Tanpa disuruh dia suka belajar, malah dia yang maksa saya untuk belajar. Gitu. Semoga kedepannya tetap seperti itu. Oke, sehat-sehat untuk kita semua para bunda-bunda. Itu aja reviewnya. Lebih kurang saya minta maaf ya. Selamat menonton dan komen kalau misalnya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.